Baik, di sini ada definisi atau deskripsi produk. Jadi, usaha buket merupakan usaha kreatif yang bergerak di bidang pembuatan dan menjual rangkaian bunga atau buket. Produk ini mencakup buket bunga segar, buket uang, buket snack, dan buket perlengkapan hadiah lainnya yang dirancang secara estetik untuk berbagai keperluan, seperti wisuda, ulang tahun, pernikahan, atau hari-hari spesial. Produk dirancang sesuai syariat Islam, menghindari simbol-simbol yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam, serta mengutamakan produk halal dan berkah. Pembahasan yang kedua adalah Executive Summary. Nah, usaha kita ini kita namakan La Fleur MZA. Ini adalah usaha kreatif yang membuat dan menjual buket atau rangkaian bunga dalam berbagai bentuk. Nama La Fleur diambil dari bahasa Prancis, yang artinya bunga. Sedangkan Amzea adalah gabungan nama dari kita bertiga, yaitu Amalia, Maulia, dan Zanato. Nama ini kita pilih karena terdengar cantik, mewah, dan estetik. Cocok untuk usaha yang ingin terlihat elegan dan modern. Usaha kita ini berfokus untuk membuat beberapa jenis buket, seperti buket bunga buatan atau bunga artifisial, buket uang, buket snack halal atau makanan ringan yang halal, serta paket hadiah bernuansa Islami. Semua produk yang kita buat mengikuti aturan Islam, seperti tidak memakai simbol-simbol yang bertentangan dengan agama dan hanya menggunakan bahan-bahan yang halal, serta membawa keberkahan. La Fleur MZA juga peduli dengan lingkungan. Kami mengusung konsep green economy. Karena itu, kami tidak memakai bunga segar yang cepat layu, tetapi menggantinya dengan bunga buatan. Bunga ini bisa digunakan lebih lama, tidak cepat rusak, dan lebih ramah lingkungan, karena tidak menghasilkan banyak sampah. Visinya adalah menjadi usaha buket dengan kreasi buket yang beraneka ragam bentuk yang indah, unik, kreatif, ramah lingkungan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, serta memberi nilai lebih bagi pelanggan dan lingkungan. Nah, teman-teman, untuk mencapai visi tersebut, kami memiliki misi juga yang sangat penting untuk keberlanjutan usaha kami. Yang pertama adalah membuat buket bunga palsu yang awet dan menarik. Menyusun buket dari bunga buatan dengan desain yang rapih, cantik, dan bisa dipakai jangka panjang. Yang kedua adalah menjalankan usaha dengan nilai-nilai Islam, mengutamakan kejujuran, keterbukaan harga, menghindari penipuan, dan menjalankan usaha secara halal dan berkah. Yang ketiga, mendukung konsep green economy, mengurangi penggunaan bunga segar yang cepat layu dan menggantinya dengan bunga buatan yang bisa digunakan berulang kali. Yang keempat, menggunakan bahan yang bisa didaur ulang, memilih bahan pelengkap seperti kertas, kain, dan tali yang dapat digunakan ulang atau ramah lingkungan. Yang kelima, memberdayakan tenaga lokal dan produk handmade, mengutamakan pembuatan manual dan melibatkan orang-orang sekitar untuk mendukung ekonomi masyarakat. Serta yang terakhir adalah melayani dengan empati dan tanggung jawab, memberikan pelayanan yang sopan, cepat, dan jujur sesuai prinsip syariah. Selanjutnya ada aspek produksi. Baik, untuk jenis produk atau jasanya, yang pertama kita menggunakan buket bunga artifisial, itu biasanya untuk acara spesial. Lalu ada buket uang, itu kita desain secara sopan dan rapi sesuai syariah. Yang ketiga ada buket makanan atau snack. Kita menggunakan bahan halal bersertifikat MUI. Yang keempat ada paket hadiah Islami seperti buku doa, sajadah, dan mukena. Yang kelima ada buket skincare, itu rangkaian skincare biasanya rekomendasi dari pelanggan. Nah, untuk bahan-bahan yang kita gunakan itu yang halal dan thayyib itu kita menggunakan bunga palsu yang cantik dan menarik, lalu makanan ringan bersertifikat halal dari MUI, dan kertas wrapping, pita, lem, dan aksesoris yang aman dan bersih. Lalu ada uang asli, dan ada juga bahan daur ulang yang ramah lingkungan. Oke, baik. Selanjutnya ada aspek sumber daya manusia. Yang pertama itu produksi dan inovasi produknya. Yang pertama kita merakit dan menyusun buket sesuai pesanan, lalu menjaga kualitas hasil jadi agar lebih rapi dan menarik. Selanjutnya ada mengembangkan ide-ide produk baru dan desain yang unik, lalu membantu promosi dan komunikasi saat dibutuhkan. Selanjutnya, pemasaran dan komunikasi. Yang pertama, kita membuat konten dan desain promosi untuk media sosial. Yang kedua, mengatur jadwal posting dan berinteraksi dengan pelanggan. Yang ketiga, mengatur jadwal untuk mengikuti event lokal atau bazar. Yang keempat, membantu produksi ketika ada lonjakan pesanan. Lalu ada keuangan dan operasional.
Yang pertama, mencatat pemasukan dan pengeluaran secara rutin, mengatur stok bahan dan keperluan produksi, lalu mengurus pengiriman produk dan logistik. Yang keempat atau yang terakhir itu membantu produksi dan promosi saat dibutuhkan. Yang keenam ada aspek pemasaran. Aspek pemasaran marketing yang kami lakukan itu ada 7P, yaitu ada promotion atau promosi, proses, kemudian people, kemudian ada physical evidence, kemudian ada produk, price, dan place. Yang pertama ada promotion atau promosi. Promosi yang kita lakukan itu adalah melalui media sosial, promo khusus di momen keagamaan, serta memberikan konten edukatif tentang produk ramah lingkungan. Yang kedua ada proses, di mana di dalam pembuatan ini kami memproduksi dengan handmade yang berkualitas tinggi. Yang kedua, sistem pemesanan yang mudah dan transparan. Serta yang ketiga, kami mengemas dan mengirim dengan cara yang efisien. Yang ketiga ada people atau sumber daya manusia. Kami melibatkan tenaga kerja lokal, memberikan pelayanan yang ramah, jujur, dan profesional, serta tim yang paham nilai-nilai syariah. Yang keempat ada physical evidence atau bukti fisik. Bukti fisik yang kami berikan itu adalah kemasan menarik dan ramah lingkungan, kemudian ada branding konsisten di semua platform, serta yang ketiga kami memberikan kesempatan untuk pelanggan memberikan testimoni dan portofolio online. Yang kelima ada produk. Yang pertama ada buket isi yang variatif, seperti bunga palsu, kupu-kupu. Terus yang kedua ada produk berkualitas dengan desain estetis dan tahan lama. Yang ketiga, kustomisasi buket sesuai dengan tema acara dan nilai syariah. Serta yang terakhir, kami mengemasnya dengan kemasan yang pastinya ramah lingkungan. Yang keenam ada price. Kami memberikan harga yang adil sesuai kualitas, kemudian penetapan harga transparan tanpa riba. Serta yang ketiga, kami memberikan kesempatan bagi pelanggan untuk memilih. Ingin yang menggunakan paket harga dari basic hingga yang premium. Yang terakhir atau yang ketujuh ada place atau tempat atau distribusi. Kami menggunakan platform online, Instagram, TikTok, WhatsApp untuk menjual dan mempromosikan usaha kami di situ. Yang kedua juga marketplace. Kita menggunakan Shopee dan Tokopedia, serta yang ketiga adalah layanan pengiriman aman dengan kemasan ramah lingkungan. Manajemen risiko. Risiko yang mungkin terjadi, yang pertama adalah bunga cepat layu atau rusak. Yang kedua, permintaan menurun di luar musim wisuda atau hari besar. Yang ketiga, keterlambatan pengiriman atau human error. Yang keempat, komplain pelanggan terhadap hasil desain. Solusi atau cara mengatasi risiko. Yang pertama adalah menyediakan tempat penyimpanan khusus untuk menjaga kesegaran. Yang kedua, membuat promo bundling produk lain di luar musim tinggi. Yang ketiga, menjalin kerjasama dengan jasa pengiriman terpercaya. Yang keempat, memberikan layanan kostum, order, dan komunikasi intensif. Serta yang kelima, menyediakan garansi minor untuk revisi ringan. Nah, pembahasan yang ke-8 ada analisis SWOT. Kekuatan, strength. Nah, produk kita ini unik teman-teman, tidak cuma bunga palsu tetapi juga bisa diisi snack, uang, atau hadiah lainnya. Produk unggulan kita adalah Butterfly Dream Bouquet. Nah, ini tuh dihiasi dengan hiasan kupu-kupu warna-warni yang terlihat bersinar dan indah karena dilapisi oleh kertas bening yang mengkilap serta lampu LED kecil yang menyala yang di dalamnya. Ramah lingkungan dengan menggunakan bahan-bahan yang mudah didaur ulang. Serta bisa kostum sesuai keinginan dan tema acara pelanggan. Bisa kostum pada tema acara formal ataupun semi formal. Bisa lebih spesifik buketnya. Nah, serta produk dibuat dengan teliti dan rapi. Kemasan menarik dan menggunakan bahan yang ramah lingkungan, serta tim yang ramah dan profesional. Kami selalu berusaha untuk melayani pelanggan dengan baik dan sopan. Yang kedua ada kelemahan, weakness. Modal kita itu terbatas untuk promosi yang besar. Kadang sulit untuk mendapatkan bahan baku khusus apabila ada pelanggan atau pembeli yang request untuk bahan bakunya khusus. Yang ketiga, proses pembuatan handmade-nya itu membutuhkan waktu yang lama, teman-teman. Penjualan offline juga masih belum terlalu luas, serta sistem pemesanan dan manajemen stok yang belum optimal. Yang ketiga, kita ada peluang ya, opportunities. Banyak orang yang mulai peduli tentang produk yang ramah lingkungan, teman-teman. Sekarang ini pasar besarnya ada di acara ulang tahun, pernikahan, wisuda, atau event lainnya. Tren hadiah unik dan personal semakin diminati. Banyak pelanggan yang memesan untuk orang-orang yang lebih spesial seperti itu, personal, lebih intim lagi gitu, kekasih, sahabat, ataupun orang yang kita cintai. Nah, potensi kerjasama dengan toko kado atau marketplace, serta bisa memperluas produk ke hampers atau perusahaan dan dekorasi acara. Nah, ancaman, threat.
Banyak pesaing dengan produk serupa yang mungkin lebih murah ataupun sudah terkenal. Tren konsumen yang cepat berubah, harga bahan baku yang bisa naik, produk bisa rusak saat pengiriman, serta kondisi ekonomi yang tidak menentu mempengaruhi daya beli pelanggan. Kemudian ada manajemen strategi. Yang pertama ada strategi jangka pendek dalam kisaran 0 sampai 1 tahun. Yang pertama yaitu meningkatkan branding melalui media sosial. Yang kedua kerjasama dengan toko bunga dan event organizer syariah. Yang ketiga promo saat hari besar Islam. Yang keempat membangun customer base yang solid. Yang kedua ada strategi jangka panjang dari 1 sampai 5 tahun ke depan. Yang pertama adalah membuka toko offline dengan konsep syariah. Yang kedua platform pemesanan online berbasis aplikasi. Serta yang ketiga produk bukuit doa dan bukuit islami. Yang keempat jaringan reseller dan agen di kota lain. Serta yang terakhir ada sertifikasi halal dan pelatihan kewirausahaan. Oke, baik. Di sini kita akan membahas tentang HPP-nya. Jadi sebelumnya kita itu kalau membuat buket biasanya untuk penentuan harga jualnya itu sesuai jenisnya, untuk mini, medium, premium atau custom. Jadi sesuai jenis buketnya. Nah, untuk HPP-nya sendiri itu beda-beda ya tentunya. Jadi di sini saya akan membahas yang buket mini dulu. Buket mini itu HPP-nya 30.000. Nah, jadi untuk keuntungannya kita bisa ngambil di 15.000. Jadi untuk HPP itu sudah termasuk seperti bunga artifisialnya, pitanya, kertasnya, atau plastik pembungkus atau wrappingnya. Nah, untuk keuntungannya sendiri tadi sudah dijelaskan. Nah, untuk harga jualnya sendiri berarti HPP ditambah keuntungan, jadi 30.000 ditambah 15.000, jadi untuk harga jualnya itu 45.000. Begitu juga untuk buket medium, buket premium, dan buket customnya.